Pernah nggak sih lo ngurus sesuatu yang seharusnya gratis, malah berujung bayar seikhlasnya? Ngurus KTP, SIM, akte kelahiran, bahkan cuman mau kencing di toilet SPBU aja, semua ada tarifnya. Pertanyaannya, sejak kapan sih pelayanan publik di negara ini beroperasi kayak bisnis keluarga? Dan kita semua diam saja. Gue gak maksa lo untuk subscribe, tapi kalau lo ngerasa isi video ini mewakili isi kepala lo, ya kenapa enggak? Pungli alias pungutan liar sekarang bukan cuma praktek, tapi udah berubah jadi budaya. Budaya yang muncul karena satu hal: pemerintah kita terlalu gemar mempersulit warganya sendiri. Lo lihat aja proses birokrasi di Indonesia. Ngurus surat tanah bisa makan waktu berbulan-bulan. Belum lagi disuruh fotokopi dokumen yang udah mereka simpan secara digital. Ngurus izin usaha, muter-muter antar meja kayak labirin. Akhirnya rakyat dipaksa belajar logika baru. Kalau lo gak mau dipersulit, bayar. Kalau lo mau lebih cepat, suap. Kalau lo pengen aman, uang rokok. Bicara lowongan kerja, daftar CPNS, masuk TNI Polri, apa sih yang gak ada orang dalamnya? Kan orang dalam ini diartikan juga dengan pungli. Karena lewat jalur ordal, maka kita dapat jaminan untuk bisa lolos dan diterima di perusahaan tersebut. Dan jelas sekali, yang namanya menggunakan jasa orang dalam, udah pasti ada imbalan yang harus diberikan. Dan parahnya, tradisi ini bukan cuma terjadi di kalangan masyarakat biasa. Oknum pejabat, aparat, bahkan ormas ikut kebagian jatah. Kalian mau ngurus SIM supaya nggak kena razia mulu di jalanan. Tapi kenyataannya, proses membuat SIM justru menjadi ladang basah. Bayar sekian ratus ribu, tanpa ujian, langsung jadi. Dan lucunya, sistem ini udah jadi rahasia umum. Semua tahu. Tapi pura-pura gak ada yang salah. Kalian mampir nih ke SPBU, mau buang air kecil. Itu toilet publik yang difasilitasi oleh perusahaan negara, yaitu Pertamina. Tapi dijaga oleh orang yang gak jelas apa statusnya. Dan dengan mudahnya mereka mematok tarif 1.000-2.000 rupiah. Bukan masalah nominalnya. Tapi kalau negara aja gak bisa menjamin warganya buat kencing gratis, gimana mau ngurus yang lebih besar? Belum lagi kita bicara tukang parkir liar. Fenomena ini makin menjadi. Pas kalian selesai belanja di minimarket, belum sempat nyalain motor, tiba-tiba udah ada yang ngulurin tangan nagih uang parkir. Pakai suara peluit cempreng, gak ada tanggung jawab, cuma modal rompi dan tatapan galak. Dan parahnya, dibiarkan. Di skala yang lebih besar, ada calon investor pengusaha. Mereka mau membuka perusahaan di Indonesia. Artinya mereka akan membukakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tapi apa yang terjadi? Belum sempat nanem modalnya di Indonesia, para pengusaha udah kena palak sana sini, dikerjain oleh birokrasi yang berbelit-belit. Dibikin susah dan membutuhkan waktu berbulan-bulan supaya prosesnya selesai. Padahal niat mereka selain untuk mencari keuntungan, ya jelas mereka ingin membuka lapangan pekerjaan. Ketika para pengusaha itu dengan terpaksa meladeni semua aksi pungli dan palak yang dilakukan pejabat nakal, maka efeknya adalah gaji buruh atau karyawan ditekan habis. Yang dirugikan siapa? Ya rakyat lagi. Lantas apakah kalian tidak bertanya-tanya, kenapa sih ini bisa terjadi? Saya harus jujur ya sama kalian. Semua ini terjadi karena negara kita menciptakan birokrasi yang rumit dan berbelit-belit. Karena setiap proses dari atas sampai bawah selalu ada yang bisa dimainin. Dan lebih dalam lagi, karena partai politik juga ikut menghidupi tradisi ini lewat money politics. Setiap pemilu uang digelontorin miliaran rupiah. Beli suara, sebar sembako, bayar massa. Dari mana semua uang itu bisa balik? Ya dari rakyat.
lewat pungli, lewat iuran siluman, lewat proyek titipan. Semuanya saling menguntungkan. Cuman rakyat yang dibikin rugi. Maka jangan heran kalau hari ini rakyat makin apatis terhadap pemerintah. Karena mereka udah terlalu lama bayar untuk sesuatu yang harusnya gratis dan difasilitasi. Udah terlalu sering disuruh sabar, tapi nggak pernah dikasih solusi. Pertanyaannya sekarang, kita hidup di negara hukum atau negara dagang? Apa-apa semua dibikin cuan. Kita membayar pajak setiap hari. Dari mulai beli token listrik, beli pulsa, beli makan, bayar bensin, belanja online, sampai mau party di klub malam aja, kita dikenakan pajak. Tapi lucunya, kita masih juga harus keluar uang ekstra cuma buat ngurus surat, dokumen, ataupun mencari keadilan agar dipermudah. Kalau begini terus, ini bukan sistem negara. Ini namanya sistem kerajaan. Rakyat bayar upeti, yang menikmati singgah sana. Gue ngomong kayak gini bukan karena benci sama bangsa sendiri, tapi karena gue masih punya harapan bahwa sistem di negara ini masih bisa dibenerin. Dan kalau hari ini kalian ngerasa geram, itu tandanya kalian masih punya hati nurani. Tugas kita saat ini bukan cuma meratapi nasib doang, tapi harus mulai berani bersuara. Supaya kelak anak-anak kita, generasi penerus, tidak hidup di negara yang menjadikan pungli sebagai hal yang wajar dan halal.